Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Persilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mengawali ibadah kita saat ini, Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jemaat sekalian, marilah kita panjatkan sukacita dalam pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan keempat. Sebelum kita melanjutkan peribadatan ini, kita akan mengakui setiap dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pemurah, dengan kerendahan hati di hadapan Engkau yang Maha Kudus, kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Dalam kehidupan kami, banyak mengecewakan hati Tuhan. Ucapan mulut kami melukai sesama kami. Perbuatan dan sikap tingkah laku kami membuat batu sandungan bagi sesama kami. Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon pengampunan. Tuhan yang akan menguduskan setiap dosa, najis, dan pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan Engkau yang Maha Kudus. Terima kasih setiap anugerah pengampunan yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pengampunan dari Engkau. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan nyatakan penyesalan dosa-dosa kita ini dengan kita wujudkan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 37B, bait yang pertama dan kedua.
berdiri. Bersama-sama kita terima berita anugerah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama merayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 387. 387 akan kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga. Silakan duduk kembali. Dan bersama kita akan datang pada Tuhan di dalam doa sebelum kita bersama-sama belajar sebagian kesaksian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersama-sama hendak mencoba memahami akan kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Oleh karenanya Engkau sendiri akan bukakan mata batin kami, telinga, pemikiran dan hidup kami, sehingga dengan demikian kami mampu mendengar, kami mampu menyimpan, dan kami Engkau mampukan untuk melakukannya. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dari awal hingga sampai akhir. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu mengurapi kami juga tempat di mana kami berbakti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jalan hidup yang akan datang.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 20 ayat yang ke-29 sampai 31. Yohanes 20 ayatnya yang ke-29 sampai 31. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara, serta melakukan firman ini dengan setia. Haleluya. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Berharap senantiasa sehat. Tuhan memberikan perlindungan, kekuatan kepada kita semua. Masih tetap stay at home. Beribadah bersama-sama dengan keluarga, menyatukan hati, mengucap syukur atas setiap kesempatan dan waktu yang Allah berikan dalam kehidupan keluarga kita. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan tadi, belajar daripadanya dengan sebuah tema, aku percaya maka aku bersaksi. Aku percaya maka aku bersaksi. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu pertama setelah Paskah. Artinya dari minggu kemarin sampai dengan tanggal 21 Mei 2020, kurang lebihnya 40 hari, kita akan bersama-sama diajak mengenang ulang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para muridnya sebagai bukti bahwa memang benar Yesus bangkit. Memang benar Yesus menang dari antara orang mati. Dan saya mendapatkan warisan buku dari eyang saya, Sejarah Suci. Di sana dikatakan selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kurang lebihnya 10 kali. Tercatat melalui Sejarah Suci ini, yang pertama kepada Maria Magdalena, yang kedua beberapa orang perempuan, yang ketiga kepada Petrus, yang keempat 2 orang murid di jalan ke Emmaus, yang kelima semua murid-murid kecuali Thomas, yang keenam Thomas bersama murid-murid lainnya, yang ketujuh murid-murid di pantai Danau Tiberias, yang kedelapan lebih dari 500 saudara, yang kesembilan Yakobus, dan yang 10 murid-murid sewaktu ia terangkat ke surga. Artinya kalau pagi hari ini kita diajak bersama menggumuli apa yang tertuang dalam Yohanes 20, terlebih ayatnya yang ke-29 sampai 31, itu kita diajak untuk melihat penampakan diri Yesus yang ke-6, Thomas bersama murid-murid lainnya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencoba untuk melihat apa yang tertuang dalam ayatnya yang ke-29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Artinya Tuhan Yesus sebenarnya hendak menyindir Thomas. Karena Thomas sudah melihat Yesus dengan telapak tangannya, dengan lambungnya, maka Thomas menjadi percaya.
Coba saja kalau Thomas belum melihat aku. Coba saja kalau Thomas tidak berjumpa dengan aku, apakah Thomas masih mempercayai bahwa aku bangkit dari antara orang mati? Itulah yang hendak disampaikan oleh Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya tidaklah mudah untuk dilakukan. Betul ya? Coba saja kita berpikir sejenak. Kadangkala di dalam kehidupan ini kita lebih mempercayai bahwa dunia kita ada setan, ada kuasa kegelapan, ketimbang ada kuasa Allah yang begitu hebatnya. Kadangkala kita lebih mempercayai cerita-cerita mistis ketimbang cerita-cerita mengenai Tuhan Yesus. Kita lebih percaya ada kuda yang berkepala manusia ketimbang Allah yang hadir ke atas muka bumi. Kita lebih mempercayai bahwa setan, kuasa kegelapan bisa berubah menjadi apapun juga yang dia ingini. Kalau di dalam film-film itu, ya kita ngerti bahwa ada zombie misalnya. Atau orang yang bangkit dari kubur. Lalu ada kuasa kegelapan yang bisa menyerupai seseorang. Tetapi ada banyak orang yang tidak percaya atau kurang percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu akhirnya menjadi manusia. Allah yang Maha Hebat itu lalu akhirnya menderita di salib, mati, bahkan bangkit dan menampakkan diri kepada para murid. Dan itulah fenomena yang terjadi hingga sampai dengan saat ini. Masih terus dipergumulkan oleh banyak orang dan dicari-cari buktinya. Apakah memang benar Yesus itu Allah? Apakah memang benar Yesus itu Mesias? Apakah memang benar Yesus itu anak Allah? Coba saja lihat di YouTube. Ada banyak persoalan yang muncul berkaitan dengan Yesus. Padahal di satu sisi yang lain mereka mempercayai setan-setan gitu loh. Tapi kalau Yesus, nanti dulu. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang kasih Tuhan, percaya itu apa sebenarnya? Saya mencoba untuk kita melihat apa yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata percaya yang pertama mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Itulah percaya. Yang menjadi pertanyaan tentu saja, apakah memang benar dan nyata bahwa Yesus bangkit? Yang kedua, percaya menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Apakah memang benar Yesus itu Allah yang lalu menjelma menjadi manusia? Yang ketiga, menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur, tidak jahat dan sebagainya. Yang keempat, yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu. Dan ayo kita coba untuk menerapkan dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita mengakui bahwa Allah itu memiliki kuasa untuk menciptakan langit bumi dengan segala isinya, seharusnya tidak ada satupun yang membuat kita tidak yakin bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Yesus benar-benar Mesias. Yesus benar-benar anak Allah yang mampu memberikan keselamatan dalam kehidupan kita bersama. Dan nampaknya pergumulan itu dialami oleh Thomas ketika itu. Hal yang wajar, saudara, ketika Thomas meragukan akan kebangkitan Yesus. Mungkin
Kalau kita ada bersama-sama dengan Thomas pada waktu itu, kemungkinan besar kita akan sama sebagaimana sikap Thomas yang tidak mempercayai akan kebangkitan orang mati. Dan oleh karenanya teguran Yesus di dalam ayatnya yang ke-29 tentu juga tertuju kepada kita. Ya, oke. Kalau sampai dengan saat ini kita mempercayai dan tidak pernah melihat Yesus, itu pun yang diungkapkan sebagai bentuk kepercayaan. Dan semoga kita menjadi bagian dari mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan oleh karenanya ungkapan di dalam tema khotbah saat ini, aku percaya maka aku bersaksi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mempercayai sesuatu yang kadangkala memang menjadi misteri dalam kehidupan kita tidak gampang sama sekali. Tetapi kembali, ayo kita mencoba untuk mengerti bahwa Allah memiliki kuasa. Kuasa untuk apapun juga. Allah itu berhak untuk menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Allah itu mampu mengubahkan dunia ini. Allah mampu mengambil kehidupan kita kapanpun juga. Dan oleh karenanya Allah yang seperti itu, Allah yang maha dahsyat, mampu juga melakukan perkara-perkara dalam kehidupan kita. Allah mampu menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Allah mampu juga menderita, disalibkan, bahkan mati dan akhirnya bangkit kembali. Dan ketika kita mempercayai bahwa Allah itu maha kuasa, tentu kita juga percaya bahwa sepanjang kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan menyertai kok kehidupan kita. Dan apalagi kepada kita ditunjukkan bukti-bukti bahwa Tuhan itu maha kuasa. Di ayatnya yang ke-30 memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam Alkitab ini, dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sepanjang kehidupan yang kita jalani hingga sampai saat ini, pernahkah Tuhan meninggalkan kita ketika kita berjalan pada jalur yang semestinya? Kita meyakini bahwa kita tidak pernah bisa melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Tetapi ketika kita berupaya keras untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, tentu Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah akan terus-menerus menopang kehidupan kita. Ketika kita menjalani hari-hari dengan wajar, dengan normal, tetap bersandar kepada Tuhan, apakah Tuhan mengabaikan kita? Beberapa waktu yang lalu ketika saya katakan, ketika kita sakit, apakah tidak lalu ada orang yang menghiburkan kita, mendoakan kita, memberikan kekuatan bagi kita? Apakah ketika kita memiliki persoalan-persoalan kehidupan, lalu Allah juga abai terhadap persoalan-persoalan kehidupan kita? Tidak, saudara. Mari, ayo dengan kepekaan yang ada di dalam diri kita, kita melihat kuasanya yang begitu agung dan sempurna. Dan oleh karenanya kita juga diajak untuk percaya bahwa Dia bukan hanya hadir, tetapi Dia juga menopang kehidupan kita. Dia bukan hanya menopang,
tetapi Dia juga berjuang bersama-sama dengan perjuangan kita. Dan oleh karenanya biarlah kita menjadi bagian dari orang yang tidak melihat namun tetap percaya. Karena kehidupan kita hingga sampai saat ini Tuhan ada untuk kita. Dan oleh karenanya mari ayo kita bersama-sama bersaksi, menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kebaikan Allah, menyatakan kesetiaan dan kasih Allah kepada dunia ini. Ini loh aku yang dipelihara dan terus-menerus dijagai oleh Dia yang bangkit dan menampakkan diri kepada murid, tetapi juga kepada kita dalam hati kita. Tuhan memberkati setiap perjuangan kita masing-masing. Amin. Saat teduh untuk kita. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi. Marilah kita memperbaharui iman kepercayaan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Untuk sahabat-sahabat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Murah, Tuhan yang berkenan hadir di dalam setiap kesempatan hidup kami. Bahkan Tuhan yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, anak yang tunggal, untuk boleh menjelma menjadi manusia, menderita, disalibkan, mati, bahkan bangkit, menampakkan diri kepada para murid, tetapi juga kepada kami yang hidup pada zaman ini. Mengucap syukur atas setiap berkat nikmat karunia yang tercurah dalam kehidupan kami, yang boleh kami terima dan boleh kami jalani bersama. Saat ini ya Tuhan, kekuatan, kedamaian, kesempurnaan hidup Engkau berikan dalam kehidupan kami. Oleh karenanya kami bersyukur. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati hidup pemberian Tuhan, baik yang kami terima secara manis, kami kecap, indah rasanya. Tetapi peristiwa yang menyakitkan hati kami pun boleh kami alami bersama-sama dengan Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Oleh karenanya kami juga hendak memohonkan berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, terlebih berdoa untuk Ibu Mujimah Muridi, Ibu Suparmi Suwarto, Ibu Astutiarti, Ibu Sri Suwartini, Ibu Kholia, Ibu Supanti Yusuf Priyadi, Ibu Bapak Ruslam, Ibu Susmini, juga Bapak Soekarno, Ibu Bapak Warjanto, Bapak Warjito, Ibu Kamen, Bapak Walim, Bapak Marsin Minto Wiloso, Bapak Yohanes Hendro, Ibu Partimah, Bapak Yasmi Reja, anak kami Nikolas, Bapak Slamet Rianto, Ibu Happy Lestari, Ibu Ismariati Marioto, Ibu Nastiti Handayani Hendar, Ibu Sri Sulistiawati Supeno, Ibu Hamdiah, Bapak Marto Suwirnyo, Ibu Sri Bangun, Bapak Yatno, Bapak Hartono, Bapak Karten Marten, Ibu Bapak Wirmo, Ibu Sabto Prasojo, Ibu Bapak Supono, Ibu Tumiem, Bapak Sadimin, saudara kami Wiwit, saudara kami Joko Muntang, juga Bapak C. Suharno. Di dalam keberadaan kehidupan mereka yang mengalami sakit ya Tuhan, oleh karenanya kami mohon berkat-Mu juga untuk Bapak Rudi Wimbati. Tolong mereka semua di dalam menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan.
di dalam upayanya untuk sehat kembali dari rasa sakitnya. Kami mempercayakan saudara-saudara kami ini ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Setiap dokter jurawat, terlebih obat-obatan yang masuk ke dalam tubuhnya, Tuhan sendiri yang akan berkati, Tuhan sendiri yang sucikan sehingga segala sesuatunya menghasilkan sesuatu yang positif bagi kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk wabah yang saat ini belum juga berakhir. Mohon berkat-Mu supaya tidak lama lagi kami boleh menikmati keindahan Indonesia bersama-sama. Kami boleh merasakan sehat sebagaimana awal mulanya. Dan oleh karenanya kami menyerahkan apa yang diupayakan oleh banyak pihak untuk mengentaskan kondisi ini lebih baik lagi. Tuhan berkati. Demikian pula dengan gereja-gereja milik Tuhan, bangsa dan negara kami, terlebih pemerintahannya kami hendak serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkaulah yang turut campur tangan di dalam kami, menyelesaikan setiap permasalahan hidup ini dengan baik. Di tengah perhimpunan kami mohon berkat-Mu untuk kami secara pribadi. Oleh karenanya dengar ya Tuhan apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Jemaat yang terkasih, kembali kita mengingat untuk setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kesehatan, kekuatan, keluarga, semuanya anugerah Tuhan yang terindah bagi kita. Sehingga layaklah jikalau kita mengucap syukur. Bentuk dari ucapan syukur salah satunya adalah persembahan. Tetap kita menyisihkan persembahan itu dalam sebuah amplop ketika saatnya kita beribadah di gedung gereja ini bersama-sama kita kumpulkan. Dan nats persembahan pada minggu ini Mazmur 96 ayat yang 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita akan nyatakan ucapan syukur ini melalui Kidung Jemaat 439. Kita akan pujikan bait yang pertama dan kedua. Asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hidunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku, mengucap segala puji dan syukur terima kasih, mengingat setiap berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak bisa menghitung satu persatu. Luar biasa berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, berkat jasmani yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, kecukupan makanan, minuman, segala sandang dan pakaian yang kami pakai, seluruhnya adalah berkat-berkat dari tempat yang maha tinggi. Juga bersyukur untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan, Engkau anugerahkan kepada kami sejahtera, damai, dan sukacita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sungguh itu adalah anugerah terbesar juga yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah peribadatan keluarga ini, sebagai ucapan syukur kami menyisihkan persembahan yang kami simpan, pada akhirnya kami kumpulkan di rumah Tuhan. Engkau akan menyucikan dan menguduskan setiap persembahan yang kami siapkan ini. Engkau akan berkati dan Engkau akan kuduskan dari setiap najis, celah, dan setiap dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan ini akan berguna untuk kehidupan kerohanian gerejamu di tempat ini, GKJ Purbalingga. Engkau juga mengajarkan kepada kami untuk kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga akan memberkati saudara-saudara kami, majelis yang Engkau percaya tugas pelayanannya mengolah persembahan. Engkau akan anugerahkan takut kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan setiap tugas dan pelayanannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau akan berkati bersama-sama dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh persembahan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama mengangkat nyanyian dari Kidung Jemaat 427
Kita akan pujikan bait yang pertama dan ketiga. Undur dari tempat ini, teruslah berjuang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.